Hi, my name is Angela Rusmin and now you're watching Meetup Edition. Your fashion item. Gimana caranya 5 jam belanja buat pola jahit? Wow. Aku mulai deg-degan 40 menit cuman kerjain kerahnya doang. Dia lagi. 4, 3, 2, 1. Balik lagi di edisi Meetup kali ini barengan sama gue, Fahmi Latif. Nah, jadi hari ini nih, gue mau ngomongin tentang fashion barengan sama temen gue yang berperan di dalam dunia fashion. So, please welcome teman-teman, Angela Rusmin. Hai, apa kabar Angel? Baik. Baik ya? Mau nggak mau harus baik lah ya. Iya lah, di fase-fase pandemi ini semoga kita cepat new normal lagi ya. Walaupun udah new normal sebenarnya gitu, tapi gue berharap kondisinya bisa menjadi lebih baik lagi. Iya lah. Gitu. Nah Angel, ini kita bakal ngomongin fashion tapi nggak terpatok dengan fashion doang. Pertanyaan pertama yang akan gue tanyakan ke lo, Jadi, fashion itu kan sebenarnya udah menjadi culture kan? Iya nggak sih? Di era sekarang tuh udah menjadi culture nih. Nah, menurut lo, pandangan lo nih tentang culture di dalam dunia fashion, itu apa? Culture-nya ya, sebenarnya culture ya beda-beda banget sih. Tergantung negaranya. Kayak gue beda negara tuh beda culture-nya gitu. Bahkan kalau misalnya lo tahu ya, bahkan ini uniknya tentang fashion dan warna juga. Kalau misalnya lo kebiasaan tinggal di kayak Antartika nih, yang semua warnanya putih, biasa lo tuh bakal nge-adapt juga dari baju yang lo pakai. Jadi baju lo tuh biasa bisa jadi yang putih-putih dan kalau misalnya kita kan ngeliatnya ya satu warna putih gitu kan. Tapi mereka tuh bisa bedain kayak putih ini, blablabla, kayak ada 10 juta warna putih kali kayak gitu. Oh gitu. Jadi memang fashion ini tuh berpengaruh sekali dengan culture, politik, dan mungkin lain-lain hal kali ya? Iya benar, semua hal yang di sekitar kita itu pasti pengaruh ke tren kita juga. Gitu, wah ini menarik banget. Nah, ini ada hal yang lebih menarik lagi sebenarnya, Lo kan pernah ikut ajang Dikot nih, yang dimana itu tentang fashion banget, ya kan? Nah, lo nih dalam mengikuti ajang itu, apa hal yang paling berat atau tantangan yang paling berat ketika lo mengikuti ajang Dikot? Tantangannya ya, mungkin kayak kalau menurut gue tantangan pasti waktu sih. Kenapa? Soalnya biasa lo tuh kalau misalnya buat baju, itu lo tuh dikasih waktu tuh ya lumayan lama lah, kayak gitu loh. Tapi kayak ini dalam sehari, lo tuh harus kebut dari buat pola, terus ya harus ngejahit, potong kain segala macam. Jadi itu lo tuh buru-buru banget. Oke. Itu berapa lama waktunya? Kita total syutingnya tuh pas awal kita datang tuh jam 6 gitu, 6 pagi. Tapi itu kan kita buat makeup dulu segala macam. Terus ujung-ujungnya kita tuh baru selesai jam 3 subuh. 3 subuh. Berarti lo bener-bener syuting seharian dong? Seharian, dan bahkan itu aja belum selesai. Jadi kayak di hari apa lagi kita tuh sempet datang buat kayak extra syuting yang belum ke-shoot lah. Itu buat satu episode doang. Itu buat satu episode doang. Wah gila, gue kebayang sih capeknya sih. Iya. Gitu. Terus kalau misalkan selama lo ikut kompetisi itu gitu, hal apa yang menurut lo paling berkesan? Hal apa mungkin sama teman-temannya kali ya. Kayak surprisingly kan pas kita kesana, kita tuh nggak tahu kompetitor kita siapa. Cuman kayak pas nyampe situ, ya udahlah jadi kenal sama orang baru. Dan by the end of the day yang kita udah jam 3 pagi itu, kita tuh udah bisa yang kayak udah sender-senderan ke sesama segala macam. Padahal baru kenal. Itu yang paling berkesan ya. Iya. Nah kalau misalkan kita ngomongin tentang fashion ninja, negara mana yang menurut lo itu bisa menjadi kiblat dalam hal dunia fashion? Jadi kayak sebenarnya selama ini sih kiblat orang tuh di dunia fashion tuh di Europe lah ya, daerah Milan, daerah Prancis itu. Nah cuman makin kesini gue juga ngeliat kayak orang-orang tuh mulai ngekiblat ke Korea, Korea, Jepang. Soalnya mungkin zaman sekarang kan orang udah suka banget sama nama drakor, gitu kan. Jadi kayak ya kita sebenarnya, menurut gue ini human nature sih. Kita nge-absorb apapun yang kita lihat. Jadi kalau misalnya dia tiap hari ngeliatnya tren kan drakor gitu, makeupnya kayak gitu, bajunya kayak gitu, ya lama-lama mereka juga pingin kayak gitu juga. Jadi mereka nge-apply ke dari mereka. Gitu ya. Nah kalau misalkan dari lo sendiri nih, tuh pernah nggak lo bereksperimen di dalam dunia fashion? Sebenarnya sering banget sih, kayak gue tuh malah tipe yang gue nggak
kayak misalnya hari ini gue pengen pakai baju kayak gini, terus besok gue pengen kayak 80s, terus besoknya gue pengen kayak lebih kayak dark kayak gitu. Iya kayak ganti-ganti tergantung mood gue aja hari ini apa. Oh anaknya moody guys. Iya. Kalau main TikTok kayak moody. Iya. Kebetulan horoskopnya apa Kak? Kalau boleh tahu? Libra. Oh Libra. Dia indecisive gitu. Oh gitu, iya. Terus kalau misalkan di dunia fashion sendiri nih Jal, makeup itu termasuk nggak sih di dalam fashion? Sebenarnya makeup tuh jadi a part of fashion ya, gue ngeliatnya. Soalnya itu kan semacam aksesoris gitu. Kalau lo mau ngebuat satu look, kan ya makeup juga mukanya dilihat. Jadi dan gue juga setuju sih, maksudnya makeup juga pasti lo cocokin dengan baju lo kayak gimana. Iya. Jadi ya benar-benar berkesinambungan ya. Iya banget lah. Iya, karena kalau misalkan kayak kita ngomongin makeup gitu ya, lo lebih tipikal mana nih? Tipikal pribadi yang pakai makeup tebal atau yang senatural mungkin? Seperti yang lo lihat di sini, kayak maksudnya ini gue nggak makeup kayak gini, cuma gara-gara gue lagi mau videoin gitu. Tapi gue emang literally tiap hari makeup gue kayak gini aja. Soalnya mungkin ada orang preferensinya gitu kan beda-beda ya. Ada yang kayak oh ya gue pengen natural, pengen kayak kalau bisa kelihatan kayak nggak pakai makeup gitu. Tapi gue tuh yang kayak yang kondangan everyday aja gitu. Kenapa gue harus santai kalau misalnya gue bisa kayak bam gitu. Bam. Karena ngomongin soal yang tadi kita bahas nih, yaitu adalah make up gitu ya, gue tuh kadang suka kaget gitu loh. Ada waktu itu jadi kayak gue pernah deket lah gitu kan sama satu cewek, tiba-tiba dia tuh pakai make up. Nah terus tiba-tiba pas dia lagi wudhu gitu, selesai wudhu, gue ngeliatnya anjir beda banget. Itu hati-hati tuh cowok-cowok. Iya kayak. Nah lo untuk para cowok-cowok di sana, di luar sana, lo harus hati-hati mencoba. Lo ajak cewek lo beribadah dulu, atau enggak setidaknya lo melihat dia tanpa pakai make up gitu, karena make up itu berpengaruh banget. Iya bener banget. Kayak bahkan kayak gue aja cewek nih ya, gue juga mau tanya nih cewek-cewek, kalian setuju nggak ya? Jadi gue tuh kalau misalkan kebiasaan pakai makeup nih tiap hari gitu, tapi kayak sekalinya gue bangun tidur gue ngaca, kok gue beda banget, tuh jelek banget gitu, kayak soalnya kita udah kebiasaan ngaca kan dengan makeup gitu. Jadi emang makeup tuh bisa ngubah orang banget sih, muka orang. Pernah nggak lo kayak lo nggak pakai makeup tapi lo fashionable banget hari itu? Pernah sih. Pernah. Iya, menurut gue kadang itu juga bisa. Ya misalnya gue males nih di depan, ya udahlah seenggaknya di baju gue nggak cacat gitu. Iya. Soalnya mungkin kalau menurut orang-orang fashion kali ya, kita tuh nggak kebiasaan yang keluar terus santai aja gitu. Asik. Gak tapi kayak gak nyaman aja gitu, kayak udah nggak biasa. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam hal berpakaian, lo lebih mengarah kemana nih? 80s kah? 90s kah? Sebenarnya itu kalau misalnya gue beda-beda sih. Tapi salah satu era fashion yang gue suka emang di 80s sih. Kenapa? Soalnya di 80s menurut gue lucu aja gitu, kayak selucu Sule nggak? Intermezzo nih kayaknya. Terus. Iya, kalau misalnya di 80s sih ya gitu, kayak orang pakai high waisted, terus pakai bomber, terus palette-nya juga yang agak tua tapi warna-warni. Soalnya gue tuh nggak suka hitam putih jujur aja. Kenapa? Padahal itu kan warna yang paling netral, paling elegan malah. Sebenarnya banyak orang mereka kan lebih into hitam putih kan, tapi gue tuh justru lebih suka colorful. Gak tau ya, gue ngerasa kalau gue pakai baju warna-warni tuh ya kayak gitu. Kadang mungkin aja baju gue tuh cuma santai gitu, awas atau apa, tapi kelihatan lebih kayak bam gitu. Iya, ngerti. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang 80s nih, ada nggak favorit desainer lo di tahun segitu? Nggak ada? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Iya, gue nggak ngikutin desainer yang zaman dulu, yang zaman 80s sih. Gitu. Karena kan sekarang kan kalau misalnya kita tahu gitu ya teman-teman, ada nama ajang event fashion namanya Jakarta Fashion Week gitu. Itu kan bercampur adukan ya jenis fashionnya dan lain-lain. Nah, terkadang ini nih yang buat gue bingung Jal. Menurut gue itu aneh gitu, tapi menurut pandangan dari fashion designer itu sendiri itu tidak aneh, ya kan? Itu sebenarnya kalau misalkan dari fashion designer sendiri nih, lo kan sebagai fashion designer, hal yang mendasari desain itu keren itu dilihat dari mana? Jadi sebenarnya ya namanya desain itu pasti selera orang masing-masing sih. Maksudnya kita tuh nggak bisa maksain orang tuh nganggap satu desain tuh bagus atau gimana ya. Maupun fashion designer, gue yakin mereka juga punya selera dan preference mereka sendiri. Tapi kalau mungkin kalau dari sisi fashion designer, kita tuh bisa ngelihat lebih dari tekniknya juga gitu. Jadi kayak kita bisa ngelihat kalau misalnya desainnya kayak gini, terus kayak misalnya kayak gini nih, gue pakai baju ini kan ada kayak
pleats-nya gitu kan. Mungkin menurut orang biasa kayak ya udah bahan doang gitu. Tapi kita juga tahu kan, oh ini pleats-nya harus dipanasin dulu, gitu, kayak gini teknik ini kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk menjadi fashion designer, lo harus bisa jahit juga nggak sih? Menurut gue itu kewajiban ya, maksudnya at least kalaupun lo nggak bisa jahitnya rapi, lo tahu ilmu jahitnya gitu. Soalnya kayak gue ngeliat mungkin kan banyak di sini orang-orang yang sekarang tuh mereka buat clothing line, tapi mereka nggak punya dasar sekolah fashion sama sekali. Gue nggak ngejudge juga, menurut gue nggak apa-apa juga gitu, tapi at least bisa ngerti teknik jahitnya, soalnya biar kita bisa komunikasi sama tukang juga dong. Misalnya kadang kan lo bikin bajunya kayak bentuknya A, tiba-tiba pas keluar B, tapi lo tuh nggak ngerti salahnya di mana. Kalau lo ngerti jahit kan lo tau kayak oh di bagian ini nih yang kurang ini, lo bikin gini gitu. Nah ini yang gue bingung sebenarnya, kan ngomongin soal jahitan dan ukuran baju gitu ya Angel. Ada ukuran yang all size sama ada ukuran yang SML seperti umumnya gitu. Apa sih yang bedain all size dan ukuran pada umumnya? Sebenarnya sizing itu sendiri aja menurut gue di tiap negara pasti beda-beda ya. Mungkin gak di tiap negara, tapi at least kayak misalnya kita Asia sama European itu aja udah beda kan. Nah, terus kalau misalnya sizing sebenarnya itu ya tergantung desainernya juga. Jadi tiap desainer tuh mereka biasanya punya pola mereka masing-masing. Iya, jadi mereka tuh punya sizing mereka masing-masing, dan itu sebenarnya sizing itu juga ada rumusnya. Jadi orang serius. Jadi ada waktu itu gue tuh ada khusus pelajaran khusus sizing, cuma ngegede kecilin baju doang. Serius? Itu lo belajar, bentar, ini intermezzo sedikit. Lo sebelumnya berkuliah di? Gue di Lasal, asal Jakarta. Lasal. Halo teman-teman Lasal, ada alumninya nih, terus abis itu lo belajar tentang sizing. Iya. Gitu. Itu berapa lama Jol prosesnya? Lo belajar di Lasal dan akhirnya lo bisa menciptakan karya lo sendiri. Itu berapa lama prosesnya? Gue kuliah di Lasal tuh 3 tahun. 3 tahun. Cuman sebenarnya emang dari semester pertama ya, itu gue kaget banget sih jujur aja. Kenapa? Jadi kayak mungkin ini buat kalian juga ya yang pikir mau masuk sekolah fashion gitu. Jadi kan pas gue awal masuk, kenapa gue masuk ya soalnya gue suka shopping, gue suka kayak ekspresin dengan baju gue gitu kan. Jadi gue mikir yaudah gue mau ambil fashion design, soalnya gue tipe yang perfeksionis, idealis juga. Gue belum nemuin baju yang gue mau nih, gue tuh nggak mau beli. Jadi kayak daripada gue susah, mending gue buat sendiri. Tiba-tiba pas gue masuk hari pertama, gue langsung pelajaran jahit. Gue aja nggak tahu tuh kalau bakal ada pelajaran jahit gitu kan. Terus ya udah bener-bener kayak dari semester 1 jadinya sebenarnya kita udah diajarin ya kita harus jahit sendiri segala macam, dan itu belajar mesin jahit tuh dari nol banget, dari nyalainnya gimana, pasang benang gimana kayak gitu. Ada jenis-jenisnya nggak sih kalau mesin jahit gitu? Ada. Iya. Ada yang jenis era milenial nggak? ada tipenya namanya portable kali ya, lebih gampang sih. Iya. Nah karena kan kalau misalkan kita ngomongin tentang fashion itu sendiri gitu Jal, sekarang tuh udah ada namanya thrift shop. Iya kan, itu tuh kayak ibaratnya pasar yang menjual barang-barang dengan harga murah, ya kan. Nah tanggapan lo tentang thrift shop itu sendiri apa? Gue setuju banget sih sama thrift shop ya. Lo mendukung? Mendukung. Kenapa? Soalnya gue kan emang gue suka tren tahun 80-90 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ke thrift shop, itu tuh mereka barang-barangnya tuh di situ. Kan biasa kalau di Jakarta di Pasar Baru, di Pasar Senen gitu kan. Nah, itu barang-barang zaman dulu yang otentik banget, beneran mereka jual di situ. Iya, otentik. Kenapa bisa dibilang otentik? Soalnya mungkin kalau misalnya kita buat barang sekarang, itu kan kita barang ini yang dibuat di era sekarang, tapi terinspirasi modelnya dari zaman dulu. Kalau ini tuh benar-benar dari era itu loh udah dibuat. Cuman ya emang lo harus hati-hati. Kayak gue denger nih ada satu temen gue gitu, dia beli barang di thrift shop, terus udah ada darahnya gitu. Serius loh? Kayaknya mungkin itu bekas army atau apa gitu ya dulu. Anjir ngeri banget. Serius ada darahnya? Iya, apalagi kayak zaman sekarang gitu ya lo harus lebih steril gitu kan sekarang dulu kayak koronces juga kan. Iya kan. Jadi lo harus lebih bersih, walaupun harganya memang sebenarnya lebih worth it ya kalau di thrift shop gitu. Nah kalau misalkan kita ngomongin tentang brand nih Jal, what is your favorite brand? Favorite brand gue ya? Nggak terpatok hanya di Indonesia, di Asia, tapi bebas, bisa di Europe, bisa di Amerika. Sebenarnya gue nggak ada yang kayak gue suka banget, tapi gue lumayan menurut gue amazed sama 2 brand sih. Apa tuh? Gucci sama Jacquemus.
Gucci yang kita tahu mahal. Iya kan? Itu satu. Terus satu lagi apa? Jacquemus. Oh, Jacquemus. Itu apa tuh kalau Jacquemus? Itu juga sih, itu juga lumayan mahal gitu. Cuman kayak gue terinspirasi dari gue suka tipe desain dianya aja. Kayak kalau gitu. Gucci? Kalau Gucci menurut gue unik aja, mereka tuh kayak bold banget gitu. Bukan yang santai-santai kan, jadi agak cowok tapi elegan juga, tapi buat cewek juga kayak gitu loh. Gue sukanya tuh di situnya, di NA itunya. Iya, gue dapet tuh. Kalau Jacquemus tuh dia lebih kayak yang beach gitu, kayak pantai. Tapi Beachnya tuh pakai ECH kan? ECH. Iya, bukan TCH ya. Bukan, Oh iya. Gitu. Nah karena gini Jel, gue tuh sebagai orang awam gitu ya dalam hal fashionable gitu, gue tuh lebih milih gue nggak apa-apa pakai brand apa aja, as long as gue nyaman makainya dan itu tuh terlihat bagus di gue nya gitu. Karena kan ada orang yang kayak gue mau beli baju ini tapi harus pakai brand ini. Nah itu kalau menurut gue itu lebih kayak lo ngebeli brand itu sendiri, bukan lo beli produknya. Nah kalau lo nih, lo tipikal yang mana? Sebenarnya gue, menurut opini gue ya, kayak gue juga setuju sama lo. Ah serius? Iya. Terus? Ya menurut gue tuh fashion tuh kan cara kita nge-ekspresiin diri kan. Nah lo buat lo nge-ekspresiin diri lo tuh nggak harus pakai brand mahal. Emang brand mahal ini a part of fashion, tapi bukan berarti fashion itu mereka. Dan gue juga setuju emang kalau misalnya orang beli yang mahal-mahal ini, mereka juga beli brandnya dan beli gengsinya juga. Asik, gitu. bener. Tapi bukan berarti itu hal negatif ya, cuman kayak emang gitu. Iya, karena kan kayak kalau misalkan lo nih beli brand tapi untuk untuk memenuhi society standard, menurut gue itu nggak akan long last. Gitu, itu nggak akan bertahan lama si brand itu sendiri gitu. Nanjel, pernah nggak selama lo kuliah nih di Lasal kayak lo di judgmental sama orang, ih dia pakaiannya gitu banget gitu, pernah nggak ketika lo bereksperimen? Sebenarnya sering banget ya. Sering banget ya? Sering banget ya. Apalagi kayak misalnya dulu tuh zaman gue di Lasal, itu bener-bener zaman gue yang nge-eksperimen banget dengan fashion gue segala macam. Kayak gue bisa ke kampus pakai lipstick hijau lah, pakai ungu, kayak ngejreng banget gitu. Rambut lo warnain nggak? Iya, gue dulu sempet warnain rambut. Tapi gue dari dulu sebenarnya nggak begitu peduli rambut, males ngurusnya. Tapi kayak baju juga ya kayak udah gue hari ini pakai ini, pakai itu, bla bla. Dan di Lasal tuh beda banget sama kampus-kampus lain. Apa Jadi bedanya? kalau misalnya lo di Lasal nih, kalau misalnya kampus lain mungkin kalau cewek pakai makeup dikit aja udah orang tuh kayak ih apaan sih, kayak pakai baju gimana dikit. Ke kampus aja dandannya gini banget sih. Itu kata-kata yang sering banget tuh lo denger. Tapi sedangkan di Lasal lo tuh bisa datang tuh kayak rok setengah paha, boots di atas lutut lah, cowok pakai bajunya yang jaring-jaring transparan, dan orang tuh ngeliat tuh cuma kayak oh ya udah kayak biasa aja. Jadi kayak buat temen-temen Lasal gue dandan kayak gitu, mereka tuh ngeliat gue kayak oh iya biasa aja, malah bisa dibilang kayak keren banget bla bla gitu. Tapi kalau misalnya gue ketemu temen gue di luar Lasal, dan mungkin mereka tuh bisa ngeliat yang kayak lu jelek banget sih pakai lipstick kayak gitu, aja pucat banget sih lo lagi. Serius lo main kayak gitu? Wah gila, iya mungkin kayak menurut gue itu switching culture kali ya. Karena kan di Indonesia tuh belum terbiasa dalam hal melihat hal seperti itu. Pada dasarnya memang ya setiap orang tuh punya haknya masing-masing gitu dalam mengekspresikan diri, ya kan? Nah kalau menurut Angel, batik itu termasuk fashion atau enggak? Batik itu a part of fashion sih, malahan itu otentiknya Indonesia banget kan. Iya. Tapi in my opinion, gue sih dari dulu bukan a big fan of batik gitu, malah cenderung kurang suka gitu ya. Kenapa ya? Nggak tahu, mungkin gue ngerasa motifnya bukan selera gue aja kali ya, sama warna-warna pilihannya juga bukan gue. Tapi kan kita nggak bisa salahin, soalnya batik kan itu natural kan, jadi natural dye ya emang warnanya keluarnya kayak gitu. Tapi kayak gue nggak begitu suka sih. Oke. Tapi lo pernah buat batik? Nggak pernah? Gue lupa, kayaknya buat batik kita pernah ada pelajaran ke batik sih. Tapi gue nggak pernah ngejahit batik, kayaknya enggak. Oh, ngebatik tuh berarti kayak lo ngedesain batik tegak, batik gitu-gitu. Iya, pakai gue lupa tuh namanya yang kayak wax gitu deh. Oh iya, tahu gue. Canting ya, canting. Iya, canting. Iya, gitu. Cuman dulu gue emang pernah sih waktu itu di Lasal kita tuh ada field trip ke Flores. Jadi kita seru banget. Terus kain natural, maksudnya kain otentik Indo yang kita pakai itu jadinya kain tenunnya Flores. Itu yang gue pernah desainnya pakai itu. Gitu. Apa yang bedain kain tenunnya Flores dan kain tenun pada umumnya? Kain tenun Flores tuh udah pasti motifnya beda. Soalnya kan tiap daerah mereka punya motif sendiri. Habis itu tenun Flores tuh
yang gue tahu waktu itu kan kita kesana, kita ngeliat proses pembikinannya juga kan. Jadi itu tuh kita diajarin emang mereka asli dari cottonnya langsung dipuntal sendiri, terus di arrange gitu, diikat-ikat, diwarnain. Jadi itu prosesnya tuh berbulan-bulan. Jadi kayak wajar aja sekarang kalau misalnya kalian di luar sana mungkin kaget juga tenun forest tuh bisa cuman kayak 1 kali 2 meter tuh 1 juta, 3 juta, 5 juta. Mahal banget loh. Itu mahal banget lah. Tapi soalnya itu dia kayak kita ngelihat authenticity-nya, proses pembuatannya juga lama. Ya, berarti satu desain itu bisa dikategorikan mahal karena proses pembuatannya. Iya. Jangka waktunya atau dalam pembuatan proses ngedesain itu sendiri ya. Gitu. Najel, kalau misalkan lo nih sebagai fashion designer disuruh pilih sekolah di luar negeri atau di Asia, rekomendasi sekolah mana nih yang lo rekomendasikan untuk temen-temen di luar sana yang ingin belajar desain? Apakah itu di Asia kah, Indonesia, dan Asia negara lain, atau di Europe atau di Amerika? Sebenarnya tergantung kalian maunya apa gitu. Kayak pertama mungkin dari kalian pinginnya tuh masuk yang kayak Jakarta Fashion Week atau maunya clothing line doang. Kalau clothing line doang kan sebenarnya lo fokus ke tekniknya aja kan. Itu ya mending lo di Indo aja, nggak usah jauh-jauh gitu kan sampai mahal-mahal. Tapi kalau misalnya lo mau Jakarta Fashion Week gitu kan creativity lo diasah banget. Nah itu lebih baik lo di luar. Dan itu juga di luar kalau lo mau cari daerahnya mana, ya itu tergantung lo pingin ngarah desain lo kemana juga. Bahkan sebenarnya sekolah fashion di Indo aja itu tuh ada khusus-khususnya gitu, kayak misalnya Esmod, dia tuh kalau di Esmod lo tuh lebih kreativitasnya ini-inian banget. Terus ada namanya Bunka. Nah itu tuh lebih polanya, kalau lo pingin pola apalagi jas cowoknya bagus kayak gitu. Jadi kita tahu kayak gitu-gituannya deh. Kayak gitu-gituannya guys. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita ngomongin tentang lokal produk, ya kan? Nah ini kan sekarang di generasi sekarang nih, lokal produk tuh lagi booming banget, ya kan? Menurut tanggapan lo, apakah lo mendukung lokal produk itu atau lo lebih prefer aku tetap pakai brand luar negeri? Sebenarnya dukung pasti dukung banget ya lokal produk. Tapi kan balik lagi menurut gue cocok-cocokan gitu. Kayak gue nggak mau paksain hal yang gue nggak suka juga. Tapi jujur aja menurut gue ya sekarang lokal produk kita tuh udah jauh maju banget, udah jauh lebih bagus banget dibanding dulu. Kayak orang tuh actually put effort di desain mereka. Kayak gitu. Iya. Jadi emang karena lokal produk ini tuh kan juga mencerminkan identitas negara kita kan. Dan juga lokal produk itu kan udah sampai ke luar negeri nih teman-teman. Jadi lo juga tetap pakai lokal produk nih. Lokal produk apa? Brand apa? Apa ya? Tunggu, tapi biasa lokal produk tuh lebih sering nyokap gue yang suka. Lo cuma milihin doang tuh. Iya, soalnya kalau nyokap gue mungkin ibu-ibu ya, jadi dia ngeliat temennya terus ya kayak celup-celup, dia bisa batik kan, dia batik tuh banyak lokal produk kayak gitu. Menurut lo nih Jel, desainer di Indonesia itu bisa bersaing nggak sih di kancah profesional atau internasional sana? Menurut gue bisa banget sih. Ya apalagi kayak sekarang juga gue ngeliat udah banyak desainer yang mereka tuh udah bisa Fashion Week di New York Fashion Week lah. Terus kayak udah mulai kayak nge-import barang, ekspor barang mereka ke luar negeri gitu juga. Gue inget banget dulu pas gue magang di akhir semester yang udah selesai gitu lulus, gue tuh magang di satu tempat namanya Sujakarta. Terus? Dia tuh megang 2 brand, jadi Sujakarta sama Alexa. Nah Sujakarta ini mereka tuh emang jualnya tuh di luar. Dan bagus banget sih ya. Apa yang menurut lo mereka layak untuk menjual brand mereka di luar negeri? Soalnya dari desainnya aja udah beda. Kayak gue ngeliat banget dia tuh put extra effort gitu loh di desainnya, yang kayak bisa diikat ke sini kemana-kemana gitu. Terus dari bahannya tuh juga itu mereka tuh pakai tenun yang emang lo pesen khusus gitu, kayak lo custom. Nah jadi kayak di desain sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh di Bali banget. Kalau lo custom lo nggak bisa nemuin di mana-mana. Makanya mungkin buat cowok-cowok penggemar sepatu juga mereka bisa nge-spend berapa puluh juta buat sepatu gara-gara ya ini limited. Iya, bener. Tapi kalau misalkan kayak lo tantangan dalam merajut sebuah desain itu lebih susah mana? Fashion dalam laki-laki atau perempuan? Jujur kalau menurut gue lebih susah laki-laki sih. Kenapa? Soalnya kan gue cewek ya. Terus kayak kalau misalnya lo desain itu sebenarnya ya lo ngetuangin diri lo tuh seperti apa gitu. Dan kalau misalnya gue ngebuat cowok, gue tuh agak susah soalnya ya ini kan bukan diri gue gitu. Jadi kayak gue mau buat sesuatu
yang kira-kira market terima, tapi sebenarnya gue nggak jadi diri gue sendiri. Ya gimana sih kalau lo nggak jadi diri lo sendiri kan efek keluar hasilnya beda gitu. Iya, itu gue setuju banget sih yang tadi disampaikan Angel, karena market itu sangat berpengaruh sekali. Nah, menurut pandangan lo, ngomongin juga seputar market Angel, marketnya Indonesia tuh lagi ngarah kemana sih? Market Indonesia ya, sebenarnya gue ngelihat Indo tuh mereka tuh suka ini sih, kain-kain natural. Nggak tahu kenapa ya, kayak gue ngelihat itu Indo banget, kayak mereka suka yang natural-natural. Terus mungkin ada beberapa orang yang lebih anak muda. Menurut gue kayak mereka tuh lebih bereksperimen dengan baju terbuka ya. Kayak anak-anak muda, anak tiktokers gitu kan. Asik. Lu tiktokan nggak? Enggak. Oh enggak. Udah tua. Oh iya. Nah tapi jadi mungkin gara-gara itu mereka ke western juga. Soalnya kalau misalnya western kan gitu, baju mereka lebih terbuka segala macam. Terus ada juga yang ya Korea kayak gitu, yang gue ngeliat banyak orang juga sekarang suka joget-joget Korea gitu kan sih. Iya benar. Ya menurut gue itu ngetren juga sih. Gitu. Oke, karena kan kalau misalkan kita ngomongin tentang fashion juga nih ya, di balik brand itu sendiri ada historinya. Contoh kayak misalkan salah satu brand namanya Treasure gitu. Itu kan historisnya tuh kental banget. Ya kan kayak Supreme dan lain-lain gitu. Historinya itu kental banget. Nah, menurut lo di dalam pembentukan suatu brand, histori itu penting nggak sih? Menurut gue penting enggaknya mungkin gak tahu ya. Kayak menurut gue itu hal yang netral sih. Tapi udah pasti semua brand ada historinya masing-masing. Kayak gitu. Soalnya buat satu brand tiba-tiba kayak nge-boom gitu kan pasti ada apa nih yang tiba-tiba ngebuat wah gitu kan. Iya. Oh gitu, iya sih, itu juga termasuk identity ya. Identity dari brand itu sendiri. Terus ya kalau misalkan kita ngomongin tentang koleksi nih, lu sebagai wanita fashion designer gitu, lu lebih mengarah koleksi barang apa? Barang kah, baju kah, aksesoris kah? Gue yang pasti aksesoris enggak. Soalnya gue walaupun gimana pun ya gue pengen nyaman dong kalau misalnya gue pergi-pergi kan. Apalagi mungkin di sini nggak kelihatan sih, tapi gue tipe yang banyak gerak banget gitu. Jadi kayak males banget gue lagi ini terus kesangkut gitu manjur gue. Jogetnya gitu. Udah tobat, udah nggak joget lagi. Tapi kayak itu kan aksesoris males. Terus mungkin gue kalau misalnya baju sih paling banyak. Soalnya kan apa yang paling dilihat pertama kan. Tapi gue tuh juga suka banget koleksi celana. Gitu, celana apaan? Celana renang? Celana pergi kayak gitu-gitu kayak. Soalnya menurut gue kayak gini, misalnya lo pakai baju biasa aja, tapi celana lo tuh kayak nge-boom gitu, kayak beda unik gitu. Lo tuh bisa ngeliat kayak oh iya nih orang kayak niat dan emang looknya bagus gitu. Tapi kalau misalnya lo pakai celananya biasa aja skinny jeans, tapi atasannya aneh-aneh, lo tuh masih ngeliatnya tuh kayak oh iya biasa aja, kayak gitu lah, kayak kurang gimana gitu. Lo lebih ke baju atau ke celana? Gue lebih suka celana sebenarnya, tapi lebih banyak baju. Jadi baju udah pasti dominan lebih banyak. Lebih suka celana tapi lebih banyak baju koleksinya. Iya. Gitu, berarti lo lebih mensortir brand-brand tuh di bagian celana. Iya. Gitu, brand apa yang biasa lo pakai kalau celana untuk perempuan? Kalau celana sebenarnya jujur aja gue tuh nggak pernah fokus ke brand sih. Jadi gue tuh selalu kayak gue jalan-jalan, gue liat lucu, yaudah gue beli. Tapi kadang beberapa kalau untuk celana ya apalagi gue suka buat sendiri sih. Custom sendiri. Custom sendiri? Ke tukang jahit atau lo jahit sendiri? Ke tukang jahit. Ada yang gue jahit sendiri juga sih, tapi ya iya kalau misalnya sekarang udah lulus ya gue ke tukang jahit. Sering. Soalnya gitu kalau untuk celana gue lebih spesifik. Iya, karena kan kalau misalkan di cowok nih, misalkan salah satu brand hoodie gitu ya, itu kan cowok-cowok suka karena kayak mau dilihat fadingnya gitu kan, terus harus ditaruh di kulkas dulu, nggak dicuci gitu-gitu. Lo sampai segitunya nggak kalau dalam hal celana? Enggak sih, kayaknya enggak. Ya, gue ngerasa kalau misalnya cowok ya koleksi barang tuh yang gitu banget deh. Iya, gitu banget tuh. Yang kayak maksudnya sampai estetiknya tuh diinin banget. Kalau cowok demen kopi kan mereka tuh bisa sampai kayak wah kopi ini tuh lebih asam, lebih manis. Sedangkan gue kayak ya kopi aja. Gue cari enak aja gitu. Oh gitu. Apa bedanya sama sayang? Beda jauh. Kan tadi kan kalau lo bilang kalau kopi aja harus cari autentiknya. Iya, siapa tahu lo punya pengalaman dalam hal sayang-sayangan ya kan enggak ya? Ya kalau cari jodoh juga harus cari yang beda dong. Itu harus idealis juga kalau tadi. Oh iya, balik lagi dia orangnya idealis soalnya. Idealis betul. Pasti semua desainer idealis sih. Iya, itu pasti kayak jadi ciri khas tersendiri ya. Nah, kalau menurut lo nih, selama lo ikut kompetisi Decode, nih kita balik lagi ke Decode, itu ada nggak hal yang menurut lo
wah nih fashion designer ini bisa menjadi referensi gue nih untuk kedepannya. Itu siapa? Kayaknya, gue tuh suka ini sih kalau lokal, desainer lokal ya. Gue suka Toton The Label. Oke, kenapa? Gak tau ya, menurut gue desain dia tuh nggak gitu-gitu aja. Gue tuh sebenarnya nggak begitu suka desain yang cantik-cantik. Iya, kayak gue tomboy. Iya, kalau desainnya dia ada kayak masculinity-nya, menurut gue itu lebih keren. Dan menurut gue Toton tuh ada situnya. Walaupun dia sebenarnya Jawa loh. Kayak menurut gue desainnya lumayan bagus gitu. Gitu ya. Berarti kalau misalkan tomboy, lo juga pakai beberapa barang yang cowok pakai juga dong berarti. Contoh misalkan sepatu atau enggak kayak tas gitu. Lo kalau tas koleksi nggak sih? Tas gue nggak bisa suka koleksi sih. Kalau tas menurut gue pasti gue nyari yang hitam, kayak sekarang juga tas gue hitam gitu. Soalnya tas tuh kebutuhan ya. Gue ngeliatnya sebagai kebutuhan. Tapi ya itu dia sebenarnya dasarnya gue tuh nggak suka bawa tas. Jadi dulu tuh gue sampai harus berantem sama bokap gue dulu. Kayak kamu tuh cewek harus punya tas kayak gitu. Bukan sama pacar. Kalau berantem sama pacar putusin aja, capek kan. Aduh, nambahin beban hidup. Masuk bosku ya. Iya. Oh gitu. Nanjal, terakhir nih untuk teman-teman di luar sana yang ingin belajar fashion, menurut lo hal apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman di luar sana? Oke, jadi kayak sebenarnya ini buat kalian sih mungkin yang apalagi orang-orang yang baru mau masuk fashion ya. Jadi kayak pas awal gue masuk fashion tuh, gue mikir gitu kan, kayak oh iya gue suka shopping, gue pikir kayak buat baju, terus ya udah gue masuk aja. Tapi gue nggak tahu ternyata kita belajar fashion itu kita belajar proses pembuatan bajunya dan prosesnya ini tidak menyenangkan gitu. Serius tuh nggak menyenangkan? Kenapa? Ya seru sih, maksudnya kalau emang lo suka ngejahit, lo suka ngebuat-buat itu seru. Cuman beda banget kayak sama, jadi kayak desain tuh sebenarnya cuma bagian kecilnya. Lo tuh lebih bakal banyak ngabisin waktu di proses pembuatannya. Jadi harus sabar juga, ya kan? Iya, terus ya itulah yang lo harus pikirin kayak lo bisa nggak tahan prosesnya, terus juga ya uangnya juga dananya, soalnya kan ya bajunya ya lo banyak bakal ngeluarin dana lah, harus beli ini beli itu bla bla bla. Terus dosennya juga, soalnya ya mau gimana pun kalau lo di fashion lo ngerti lah cewek atau kayak cowok yang setengah cewek itu biasanya mulanya nyinyir kan. Iya jadi mungkin kalau orang biasa ya udah, maksudnya ya cewek-cewek juga ngerti gitu, cewek lebih banyak drama. Jadi kayak lu bayangin lu masuk di sekolah cewek semua isinya gitu. Itu rame banget sih pasti. Iya, nyinyir banget, bahkan dosen tuh bisa gosipin murid lah. Serius kayak gitu. Iya, terus bisa kayak dosen gak suka murid kenapa? Soalnya dia jelek gitu. Waduh. Ya gitu lah. Emang sakit hati banget sih. Gitu tuh. Itu tuh berarti yang harus dipersiapkan oleh teman-teman di luar sana ya kalau misalkan mau belajar tentang fashion. Jel nih, thank you so much sharing-sharingnya buat hari ini. Nih gue sangat senang banget karena dapat ilmu. Semoga teman-teman di luar sana juga bisa dapat ilmu dari sharing-sharing kita hari ini ya. Iya, semoga gitu, dan good luck untuk kalian yang ingin juga mengarahkan karirnya di dunia fashion seperti Angel gitu. Kita ketemu lagi di next video meet up berikutnya. Gue Fahmi Latif. Dan gue Angela Rusmin. Oke, we're signing out. Dadah. Bye.